sebelumnya saya pernah artinya di perusahaan yang saya bekerja sebagai accounting, kemudian saya pindah lagi perusahaan saya di area asset management. Dari asset management saya pindah ke sekretariat perusahaan, kemudian juga saya pernah di controller, pernah juga saya di IT dan procurement, sampai akhirnya juga saya masuk di dunia human capital sebagai salah satu role yang harus menjadi responsibility saya. Dan terus terang sepanjang perjalanan karir yang saya alami, mungkin ada sebuah lesson learned ya menurut saya bisa jadi pelajaran buat kita semua bahwa mungkin latar belakang itu sebagai awal saja orang untuk memulai sebuah karir, dan ketika sudah ada di sebuah role, dia sebenarnya bisa berkreasi tergantung dari kreativitas dan juga bagaimana passion atau energi dia ketika dia menjalankan sebuah role. Oke, tentunya ketika kita bicara target yang dibuat untuk HR sendiri ya, khususnya dari tim HR sebagai bagian dari company, ada bagaimana kita meng-align atau menselaraskan apa yang menjadi strategi ataupun aspirasi dari perusahaan. So far di Bank Danamon ini kita punya aspirasi bahwa kita ingin menjadi top 5 bank, kemudian menjadi leading payment bank gitu ya, dan juga hybrid bank itu. Jadi apa sih namanya, bank dengan bank lokal tapi dengan global capability. Tentunya untuk bisa align dengan apa namanya target ataupun aspirasi perusahaan, dari tim Human Capital Management Danamon sendiri memiliki beberapa strategi ya, artinya ada beberapa pilar strategi yang at the end adalah bagaimana membangun sebuah high performing organization ya. Nah, kalau bicara pilarnya antara lain adalah yang pertama yang bisa saya kasih gambar adalah bagaimana kita membangun capability building ya. Capability building itu adalah berkaitan dengan kita membuat kapabilitas dari SDM yang ada ini untuk supaya mereka bisa ya, artinya bisa memiliki competitive advantage, atau kalau orang bilang skill dan kompetensinya itu sesuai dengan ekspektasi dari sebuah role, karena itu sangat sangat relevan sekali ya. Dengan seperti itu maka tadi produktivitas ataupun dari performance dari seorang itu bisa lebih terjaga, dan juga tentunya seseorang juga bukan hanya capability tapi bagaimana dia bisa beradaptasi dengan kondisi, itu adalah sebuah keniscayaan ya buat seseorang, sehingga juga bank ini punya komitmen yang cukup tinggi ya untuk bagaimana dia mendevelop orang-orang yang ada di sini. Dia juga melakukan upskilling, reskilling terus ya secara berkesinambungan agar juga skill yang ada sekarang atau kompetensi yang ada sekarang ini bisa sesuai dengan kompetensi ataupun skill di masa mendatang, dan tentunya dengan ini membuat competitiveness dari perusahaan itu akan lebih kuat ya. Dan yang kedua tentunya bicara organisasi, tentunya bagaimana kita membuat sebuah model gitu ya dalam pengelolaan HR-nya adalah salah satunya adalah talent management ya. Bagaimana kita menyiapkan successor, karena tanpa menyiapkan model seperti itu tentunya nanti organisasi itu akan timpang atau lag pada suatu saat ada yang tidak ada maka tidak tergantikan, dan itu penting sekali bahwa bagaimana organisasi itu sustainability ataupun going concern-nya itu bisa terjaga ya. Dan di hal lain juga mungkin kalau dengan kondisi seperti bank itu tentunya turnover sangat tinggi ya, sehingga kita juga perlu membuat beberapa strategi artinya untuk meretain talent itu. Selain itu juga tentunya membuat environment itu lebih nyaman buat seseorang untuk bekerja, dari salah satu kekuatan buat kita ya, berkaitan dengan bagaimana kita membangun si talent-talent yang ada di sini ya, supaya perusahaan ini menjadi high performance organization ya. Dan yang ketiga adalah supaya karyawan-karyawan itu sendiri bisa mendeliver capitalnya yang dia miliki, maka kita juga membuat sebuah model performance management system
yang tentunya bisa mendorong orang lebih bisa mendeliver apa namanya capability-nya menjadi sebuah performance. Dan juga tentunya apa namanya model yang kita siapkan adalah bagaimana seorang itu bisa terus kita develop ya, sehingga plan ataupun target yang ditentukan oleh perusahaan itu bukan is a matter of plan ya, tapi itu menjadi sebuah achievement atau menjadi sebuah deliverable gitu ya. Dan itu tentunya juga harus didukung dengan environment yang bagus ya, artinya orang bekerja dan dia bagaimana dia mendeliver performanya. Tapi di sisi lain juga tentunya environment menjadi salah satu pendukung ya, artinya pendukung bagaimana orang itu bisa menjadi lebih punya sense dengan perusahaannya, sehingga passion sama energinya bisa dia fokuskan ya untuk mendeliver sesuatu. Dan yang terakhir ini juga ya berkaitan dengan kondisi saat ini ya, artinya perusahaan itu sendiri ketika dia menentukan sesuatu, tentunya sekarang ini database menjadi sebuah menjadi sebuah aset lah ya buat perusahaan, sehingga tadi bahwa di sini juga didorong orang memiliki analytical skill yang tentunya dia bisa memanfaatkan data itu sebagai sebuah tools untuk dia mengambil keputusan. Makanya data driven decision making itu menjadi hal yang bisa menjadi bagian mensupport 3 hal yang tadi saya sampaikan. Dan tentunya di saat ini, di zaman yang segala sesuatunya ya, artinya basisnya adalah, ataupun kekuatan sebuah perusahaan tentunya adalah data dan informasi. Kita dari infrastruktur juga kita siapkan, artinya kalau di sini juga fokus dari perusahaan ini untuk membangun competitiveness ya, tadi dia lebih untuk saat ini adalah untuk bisa mengalainkan 3 aspirasi tadi, adalah di strategi objektifnya adalah dia fokus di bagaimana pengembangan orang, kemudian juga menyiapkan infrastruktur, dan di sisi lain perusahaan tentunya supaya dia eksis di market, tentunya branding menjadi salah satu hal yang harus terus didorong ya. Oke, mungkin itu gambaran apa strategi di HR sendiri untuk bisa align dengan strategi perusahaan, sehingga competitiveness dari perusahaan itu bisa terus dibangun. Tentunya kita dalam membuat strategi ada beberapa aspek ya yang kita buat, bukan hanya kita lihat di internal seperti apa kondisinya, tapi juga kita lihat di eksternal seperti apa. Artinya kita melihat juga future trendnya untuk HR itu seperti apa ya, karena dengan seperti itu artinya yang kita siapkan tentunya bisa relevan gitu ya, relevan. Karena kalau saat ini tentunya kalau perusahaan itu sendiri orientasinya untuk competitiveness-nya di area teknologi ya, bicara teknologi ataupun orang bilang ada digital part of gitu ya dari teknologi yang dibangun, maka kita pun tentunya juga punya fokus ke situ ya untuk bisa menunjang perkembangan SDM di dalamnya. Tentunya dari yang kita lakukan di environment itu sendiri, artinya kalau bicara teknologi, even untuk HR-nya ya, artinya semua sistem yang kita buat itu tentunya harus bisa relevan dengan model yang ada ke depan ya. Di HR juga sistem dibangun supaya orang terbiasa menggunakan sistem. Jadi orientasi dari karyawan pun tentunya akan bisa didorong ya dari situ. Dan juga misalkan sekarang ini ada learning and development, kita memiliki platform ya, platformnya tentunya menggunakan teknologi ya, seperti kemarin ketika zaman pandemik, maka yang kita fokuskan karena orang tidak bisa berinteraksi langsung dan juga offline, maka ya untuk learning and development platformnya kita semua basisnya adalah digital. Tapi kemudian ketika beralih seperti sekarang sudah mulai orang bisa lagi offline, tentunya ada lagi teknologi baru ya seperti metaverse ya, tentunya juga kita mulai terapkan ya, artinya mulai kita gunakan ya, dan tentunya itu juga membuat attractiveness atau exciting karyawan baik yang di dalam maupun yang di luar untuk bekerja itu menjadi lebih tinggi ya. Dan tentunya bukan hanya karena tadi ya, kalau dilihat dari populasi orang Indonesia ataupun di perusahaan ini hampir sama, artinya saat ini
apa sih kalau orang bilang generasi milenial atau generasi Z-nya itu di in term of demografi itu 70% ya. Populasi itu didominasi oleh karyawan-karyawan yang tentunya memiliki pola pikir yang berbeda ya. Artinya in term of mindset tentu berbeda ya. Dan itu tentunya harus kita seimbangkan ya. Nah, bagaimana menyeimbangkannya itu tentunya juga menjadi salah satu hal yang kita perhatikan ya, supaya adaptasinya. Karena perusahaan itu kan tentunya bisa berjalan ketika di antara bagian di organisasi itu semuanya bisa bisa melakukan dengan arah yang sama ya, artinya ke model ataupun ke arah target yang yang ditentukan ya. Jangan sampai nanti organisasi mana kita siapkannya kemana, karena itu juga nantinya nggak relevan ya. Seolah-olah kita membuat sesuatu hal yang bagus padahal itu tidak dibutuhkan. Itu yang harus kita dorong. Dan tentunya juga dalam sebuah perusahaan ataupun institusi atau organisasi, peran dari leader itu sangat tinggi karena dia yang bisa menginfluence dari seluruh stakeholder yang ada gitu ya. Dan juga leader-leader itulah yang bisa mendrive kemana sebenarnya arah dari organisasi itu. Dan di sini sendiri di Danamon tentunya kita juga punya komitmen ya. Kalau kita mau jadi top 5 bank, kita mau jadi best payment bank ataupun kita mau jadi hybrid bank, tentunya skill set yang ada pun kita sesuaikan dengan yang kita sedang siapkan sekarang ini ke depan gitu. Mungkin seperti itu ya gambarannya bagaimana HR menyiapkan hal tersebut gitu. Ini yang menarik justru ya sekarang ini saya bilang tadi talent war itu sangat tinggi terutama bank ya, karena di Indonesia tuh bank cukup banyak sehingga kalau role yang sama di role yang sama di suatu perusahaan atau bank itu tentunya memudahkan seseorang mendapatkan kesempatan di tempat lain ya, seperti itu ya. Dan juga bukan hanya perbankan, sekarang banyak sekali fintech ataupun sekarang orang lagi cenderung ada bank digital kali ya. Nah, Danamon sendiri sebenarnya bukan bank digital, masih bank konvensional tapi memiliki kapabilitas digital ya. Itu yang kita sekarang perkuat ya. Jadi Bank Danamon tentunya juga bukan berarti tetap dengan pola yang sama. Tentu kita melakukan perubahan-perubahan untuk membangun competitiveness-nya sehingga ekspektasi dari customer itu bisa kita penuhi. Karena intinya kan bicaranya bagaimana customer need and wants itu bisa bisa kita penuhi gitu ya. That's a part of bagaimana juga Danamon tetap bisa eksis gitu ya di perbankan, dan juga kondisi dari persaingan itu bisa tetap kita ada di antara di industri itu di antara ini ya, top 5 lah ya kalau kita mau punya ekspektasi ya. Jadi mungkin kalau bisa saya gambarkan juga untuk menjadi hybrid bank, kita punya shareholder ataupun sebagai partner kita itu tentunya dia sebagai bank besar bisa kita manfaatkan ya. Makanya kolaborasi dengan bank partner kita yaitu MUFG menjadi salah satu kekuatan kita untuk membangun capability, artinya transfer knowledge dari mereka, event system itu kita manfaatkan, karena juga kita membangun mindset ya bahwa orang itu harus open mind ya, artinya hal yang baru bisa dia ambil gitu ya, ataupun ada hal-hal yang memang harus dia pelajari hal lain gitu ya. Selain tadi dia bisa open mind, di sisi lain juga kita bangun bahwa learning agility orang itu harus tinggi ya. Karyawan itu kalau in term of kognitif mungkin semuanya sama lah ya orang itu, tapi learning agility it's something gitu ya. Artinya orang yang memiliki kemampuan belajar hal-hal yang baru dan dia juga adaptif dengan hal yang baru dan juga dia punya keinginan terus belajar, itu biasanya mudah untuk dia ganti role gitu ya. Apalagi saat ini kalau kita tahu ya banyak sekali juga orang yang latar belakangnya apa tapi dia jadi apa, itu possible ya. Itu lebih kepada learning agility, dan juga dengan kondisi saat ini ya. Artinya kalau industri ini sekarang volatility-nya tinggi, uncertainty-nya tinggi, kompleksitas tinggi, maka bagaimana orang itu bisa beradaptasi dengan kondisi itu adalah kalau kita kader ya, kalau takar gitu ya, kalau di HR sendiri adalah
learning agility-nya seperti apa gitu loh. Sehingga ketika ada hal baru atau role baru yang harus dia emban, maka itu dengan mudah dia bisa beradaptasi ataupun dia bisa ikut dengan hal seperti itu. Jangan sampai nanti orang dengan latar belakang ini saya hanya role-nya ini gitu ke depan. No, sekarang ini could be different gitu ya. Jadi semakin mudah orang itu untuk melakukan ataupun mengikuti hal-hal baru ataupun role baru, maka dia sebenarnya in term of competitiveness dari dirinya pun meningkat sebenarnya. Kalau tadi bicara hybrid bank, kita tentunya memanfaatkan kekuatan dari Bank MUFG yang mungkin dia lebih besar dan juga lebih lebih banyak sistem ataupun model yang bisa kita serap dari sana. CFT itu juga sebenarnya bisa relevan dengan values yang ada di kita ya. Kita salah satu values-nya adalah kolaborasi dan juga mungkin lebih merubah mindset ya. Kalau zaman dulu orang satu function ya that's it ya. Buat saya function ini, saya orang HR, saya orang keuangan gitu ya. Membatasi diri ya. Well di organisasi sekarang kan bicaranya tadi saya bilang agile model lah ya. Jadi memang selain tadi agility-nya orang gitu loh. Sehingga tadi kalau modal sekarang ini untuk membangun orang seperti itu di Danamon sendiri kita bangun namanya cross functional team gitu ya. Ada sebuah tim CFT tapi terdiri dari beberapa unit dan dia bisa menjalankan programnya dengan orang yang datang dari berbagai macam fungsi gitu. Dengan seperti itu sebenarnya itu proses transformasi bahwa bagaimana agility dari seseorang itu bisa kita dorong gitu ya. Dan itu juga mudah untuk supaya orang menyerap hal baru gitu loh. Itu bagian dari situ sehingga juga kalau tadi silo dari organisasi itu bisa lebih kalau kita bilang bahwa itu bisa kita kurangi lah ya saat ini. Dan salah satunya kalau kita model sekarang nih top talent development kita gitu ya. Kita tekankan bahwa dia menjadi jadi lead untuk task force yang dia bisa ngeran beberapa fungsi yang berbeda gitu ya. Sehingga proses untuk transformasi bank-wide itu akan lebih mudah ke depannya. Oke. Danamon Bankers Training ini sebenarnya sebuah program ini juga ya unggulan dari kita sendiri ya. Kenapa Danamon Bankers Training gitu itu bicaranya adalah ketika perusahaan itu jalan ya, artinya kan menyiapkannya untuk ke depan ya. Artinya ketika bicara menyiapkan ke depan tentunya fondasi perlu kita bangun ya gitu ya. Untuk membangun fondasi ini makanya kita menyiapkan orang-orang dari sekarang ini tentunya saat ini kita memilih talent muda ya yang berbakat dari berbagai macam latar belakang ya. Kita tidak membatasi seorang harus latar belakang apa ya, dari berbagai macam latar belakang. Dan ini kekuatannya adalah tadi bahwa mereka kita coba develop dengan beberapa fase training gitu ya. Fase pelajaran ya, ada proses dia training ataupun learningnya, kemudian ada assignment dan juga tentunya nantinya dia dibekali dengan berbagai macam kompetensi ataupun skill ya, baik softnya, hardnya juga kita kasih ya. Kayak misalkan untuk kayak bank perlu dia atau kredit kita juga kasih license sehingga in term of nilai si anak ini juga bisa lebih mudah gitu ya ke depan. Dan juga dia memiliki mentor-mentor gitu ya, karena kekuatan mentoring itu ternyata lebih efektif lah ya buat seorang itu bisa ready gitu. Kalau hanya training mungkin orang training ya sama belajar gitu, setelah belajar then what gitu ya. Apakah dia langsung bisa berubah ataupun dia bisa maju? Tentunya ada dua hal yang menurut saya yang lebih penting adalah bagaimana kita kasih dia assignment dan juga kita kasih mentor yang bisa membuat paradigma ataupun mindsetnya bisa lebih bagus ya. Dan juga bicara DBT ini kita tentunya satu hal yang kita perlukan adalah karena tadi ya kalau bicara perusahaan tentu organisasi itu kan stage-nya bergerak, tentunya nanti ada orang yang harus mengakhiri masa kerjanya gitu, tentunya harus diganti gitu ya. Ataupun ada role yang berbeda yang karena
kebutuhan bisnis gitu ya. Nah, di BT ini tentunya kita selain bangun capability-nya tentunya disesuaikan. Bicaranya culture fit-nya dengan perusahaan karena orang yang kita bangun dari mulai fondasinya tentunya easily dia culture fit-nya sama dengan ekspektasi dari perusahaannya. Demikian juga dengan DBT yang kita bangun saat ini. Dan BT ini juga lah nanti yang kita persifkan bahwa ini ke depan akan menjadi sebuah kekuatan buat bank ini ke depan berkompetisi dengan seluruh kompetitornya ya di industri ini gitu. Dan gak hanya industri, tapi di industri keuangan juga gitu loh. Oke. Sebenarnya apa sih namanya terus acknowledgement ya, artinya untuk apa yang kita lakukan di HR sendiri banyak sekali yang kita dapatkan ya. Even apa sih namanya kayak untuk model apa sih namanya model learning and development-nya, kemudian culture-nya, kemudian juga ada model apa namanya model rekrutmen pun itu pun kita mendapat apa sih namanya acknowledgement gitu ya dari perusahaan. Sampai juga kemarin ini juga kita buat bahwa apa sih namanya manajer-manajer muda ataupun anak-anak muda kayak di BT juga sudah bisa kita apa sih namanya kita sampaikan bahwa ini adalah sebuah kekuatan buat kita karena acknowledgement dari luar untuk apa sih namanya trainee pun sudah bisa ini bisa dilihat gitu ya, bisa kita dapatkan gitu ya. Dan tentunya awarding atau acknowledgement sebenarnya buat kita hanya sebagai trigger saja, artinya banyak sekali yang perlu kita improve gitu ya, dan improvement itu bicaranya adalah bukan hanya ini tapi berkesinambungan ya. Karena model yang kita lakukan saat ini pun mungkin someday mungkin akan tidak up to date, maka kita akan terus melakukan improvement. Makanya yang kita didorong di sini adalah lebih kepada mindset ya, bahwa orang itu tentunya harus punya pola pikir bahwa dia itu harus selalu improve gitu ya dirinya, sehingga keinginan dia sendiri atau passion dia atau energi dia untuk meningkatkan kapabilitas diri itu menjadi sebuah kekuatan buat organisasi, tidak hanya di bank ya, menurut saya semua institusi ataupun organisasi apabila terdiri dari orang-orang yang memiliki passion atau energi bahwa dia harus punya apa sih namanya punya strength ya untuk suatu sisi tertentu, maka organisasi itu menurut saya akan jadi organisasi yang kuat ya. Sama yang tadi saya sampaikan mungkin ya, bahwa ketika bicara perusahaan, organisasi atau institusi, bukan itu kan hanya nama ya, ataupun hanya maya saja. Tapi yang penting adalah bagaimana orang-orang yang ada di situ sebenarnya ya. Perusahaan bisa besar karena ada orang-orang yang kuat di situ ya. Sama kalau apa sih namanya kalau sebuah tim gitu ya, tim sepak bola gitu ya. Kenapa tim itu terkenal? Karena orangnya kuat-kuat gitu ya, orang-orangnya bagus-bagus, memiliki capability yang bagus sehingga tadi tim itu menjadi reputasinya jadi naik ataupun jadi apa sih namanya in term of performance-nya tentunya juga baik gitu ya. Itu yang bisa saya gambarkan mengenai apa sih namanya bagaimana kekuatan sebuah organisasi dengan orang-orangnya gitu ya. Buat saya sih artinya saya harus selalu membuat hal yang baru, yang unik, yang tentunya berbeda ya setiap saat. Jadi saya nggak mau melakukan hal yang sama gitu ya. Dan ketika saya di-assign dalam sebuah sebuah role gitu ya, yang tentunya harus saya buat adalah saya harus membuat sesuatu yang punya benefit ataupun punya advantage buat perusahaan itu, dan tentunya saya punya eagerness untuk melakukan perubahan gitu ya, transformasi. Walaupun tentunya kalau ya bicara perubahan atau apa itu kan akan berimpact kepada siapapun ya, artinya orang menjadi tidak nyaman ataupun orang menjadi merasa bahwa ada hal yang lain gitu ya, nggak mudah gitu ya. Tapi buat saya challenge-nya adalah melakukan perubahan gitu ya. Once saya di suatu tempat, maka saya harus melakukan sesuatu yang baru dan satu yang punya impact gitu ya. Walaupun impact-nya nggak bisa ataupun hasil tidak bisa dirasakan pada saat itu, tentunya saya lakukannya segala sesuatu itu harus sistematik dan juga terstruktur gitu ya. Sehingga melalui stage gitu ya, ketika untuk mencapai sebuah target ataupun mencapai sebuah achievement yang kita expect gitulah. Itu yang kita buat sih. Iya, tentunya saya lebih cenderung bahwa ketika
Saya tidak begitu suka yang ketenangan gitu ya. Saya lebih suka melakukan proses yang kayak transformasi itu kan harusnya berkelanjutan ya. Bukan apa sih namanya melakukan perubahan terus udah nggak, tapi artinya terus gitu ya. Dengan seperti itu kita akan bisa menjaga pace kita ya. Kayak apa sih namanya kalau misalkan orang olahraga gitu ya. Kalau dia mungkin larinya tadinya satu apa sih 10 kilo itu 55 menit gitu ya. Tentunya dia harus punya apa sih, punya naluri ataupun passion bahwa ke depan itu tentunya lebih cepat lagi gitu kan. Bukan dia kendorin gitu ya. Jangan pace yang tadi 50 menit itu sebagai apa sih namanya, sebagai batasan minimum buat dia ketika dia itu. Dan itu saya jaga itu. Jangan sampai saya turun pace saya gitu, dimanapun saya berada ya. Bukan hanya karena ada saya di satu tempat, tidak. Saya dalam hal apapun, karena juga selain itu juga kebetulan saya juga memimpin organisasi lain ya kayak asosiasi HR, saya sebagai chairman-nya gitu ya. Saya juga ikut di community gitu ya. Juga apa sih namanya organisasi-organisasi lain seperti Kadin, saya ikut juga. Tujuannya apa? Selain saya mengembangkan apa namanya network dan saya bisa banyak mendapatkan insight lain ya karena buat saya tadi mendapatkan insight lain dari luar itu adalah suatu yang apa sih namanya suatu aset buat saya daripada saya melakukan sesuatu yang saya merasa bahwa diri saya sudah apa sih sudah bisa ya. Nah buat saya adalah bahwa saya harus terus improve, saya harus belajar terus dan juga mendapatkan insight dari siapapun. Saya tidak batasi dari siapapun karena pada prinsipnya manusia itu punya kekuatan masing-masing yang berbeda-beda dan tentunya saya menghargai kekuatan orang-orang itu sendiri gitu ya masing-masing.